Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dwianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang port security. Nah, sesuai dengan namanya yaitu security yang berarti keamanan. Port security adalah suatu langkah konfigurasi yang bertugas untuk mengamankan suatu port. Nah, dalam suatu jaringan konfigurasi pastikan ada yang namanya itu peretas atau hacker. Nah, gunanya port security ini adalah melindungi atau mengamankan jaringan kita, mengamankan port kita agar tidak dihacker atau agar tidak diretas. Oke, langsung aja ke konfigurasinya. Misal kita di sini tambahkan 3 server, lalu tambahkan 2 PC. Kenapa saya menambahkan 2 PC? Karena untuk yang bawah akan kita jadikan sebagai contoh klien dan yang atas akan kita jadikan sebagai contoh hacker. Lalu yang ini sebagai hacker. Oke, lalu tambahkan sebuah switch agar bisa saling terhubung. Oke, kita hubungkan masing-masing ke kabel. Pertama ke sini dulu ke server 2. Oke, kita percepat atau fast forward. Nah, sudah hijau semua. Jadi nanti kita melakukan konfigurasi port security pada server-server ini, dan nanti kita coba buat PC ini sebagai contoh hacker atau sebagai contoh menyerang yang menyerang konfigurasi port security kita. Oke. Langkah pertama kita isi IP address masing-masing server dan PC-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu desktop, lalu IP address kita isi misal 192.168.50.1. Copy biar cepat. Untuk subnet masknya kita gunakan bawaannya aja. 50.2 lalu enter. Enter. Ini 60.4 enter. Dan atau PC hacker. Nah, langkah pertama dalam melakukan konfigurasi port security, kita masuk ke switch terlebih dahulu, lalu masuk ke command line interface, lalu default konfigurasi. Pertama kita ubah modenya setiap server menjadi mode akses terlebih dahulu. Masuk interface range, pas Ethernet 0.1 sampai 3, lalu kita ubah mode switch port mode akses. Oke. Nah, untuk konfigurasi pertama kita akan coba konfigurasi port security pada server 2 ini. Nah, server 2 ini kan menggunakan interface FA01. Oke, langsung aja. Kita isi terlebih dahulu, lalu masuk ke interface FA01. Lalu di sini ketika perintah switch port security, lalu switch port security MAC address. Nah, di sini kita perlu mengisi MAC addressnya teman-teman. Caranya kita bisa ke server 2 ini, lalu masuk ke menu config, menu fast ethernet 0 ini. Nah, di sini ada yang namanya MAC address yang 00D0 ini, yang E9EE ini. Kita copy. Maaf. Duh. Ctrl C, tadi saya tekan Ctrl V. Oke, paste lalu enter. Lalu
kita ketik lagi perintah switch port security maksimum. Nah, maksimum ini adalah user yang dapat menggunakan port security ini. Karena kita ingin menggunakan server 2 aja, jadi maksimum yang kita ambil adalah 1. Lalu switch port, apalagi ya, oh iya, switch port security violation. Nah, dalam mode violation ini kan ada 3, kita coba konfigurasi yang mode shutdown terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita lihat. Sudah selesai ya konfigurasinya. Kita coba cek to show port security interface FA01. Oke, di sini sudah menyala, port security sudah enable. Untuk violation modenya shutdown, tapi di sini last source address-nya belum ada. Kita coba ping dari server ke PC client dan dari server ke server yang lain. Oke, kita pindah dulu webcamnya. Nah, bisa dilihat sudah successful sebenarnya teman-teman. Kita coba lihat lagi, kita cek lagi di show port security. Nah, di sini last source address-nya sudah terisi dengan MAC address yang tadi kita tambahkan. Nah, kita coba pindah port ini ke hacker. Jika suatu jaringan port security yang kita buat itu diserang, misal diretas oleh hacker, maka dari PC hacker ke klien tidak akan bisa melakukan konfigurasi apapun atau terblokir, dan juga kabelnya akan langsung mati atau langsung tidak berfungsi. Di sini kita coba lihat lagi. Show port security. Nah, di sini bisa dilihat MAC address-nya itu berubah, bukan milik server 2 lagi tetapi milik hacker. Kita coba lihat. Di sini kan belakangnya B3DE. Nah, coba lihat punya hacker. Nah, sama ya, B3DE yang depannya 0009. Jadi di sini jaringan kita dalam kondisi diretas atau dihack. Di sini security violation count-nya juga 1 yang menandakan ada 1 serangan ke dalam jaringan kita. Nah, kita coba pindah lagi. Kita delete dulu. Nah, ketika kita sudah mengambil alih atau sudah berhasil memperbaiki dari serangan hacker tadi, kabelnya juga akan masih tetap mati atau tidak langsung menyala. Misal kita coba nyalakan deh isi terlebih dahulu, lalu interface 01, kita coba no shutdown. Nah, di sini masih tidak bisa menyala. Bisa dilihat ini ada tulisan change state to down. Nah, agar bisa menyala kembali, pertama kita shutdown terlebih dahulu atau matikan terlebih dahulu, lalu baru kita nyalakan kembali. Nah, sudah menyala. Kita coba cek. Nah, sudah hijau kembali. Itu konfigurasi port security. Lalu kita juga akan belajar tentang konfigurasi port security tetapi menggunakan MAC address sticky. Nah, kayak tadi kan kita konfigurasi port security-nya menggunakan MAC address yang manual atau kita salin terlebih dahulu lah. Nah, kita bisa menggunakan MAC address-nya secara otomatis menggunakan perintah sticky. Kita coba aja langsung. Misal kita gunakan pindah jangan server 2 lagi. Kita pindah ke server 1 menggunakan interface FA02. Oke, kita coba masuk interface FA02. Nah, lalu kita langsung aja di perintah switch port security, lalu switch port security MAC address sticky. Aduh,
Lalu switch port security maksimum kita gunakan satu user aja. Lalu switch port security violation shutdown. Langsung aja lihat do show port security. Di sini kan kita tidak menambahkan MAC address-nya dengan cara salin dari perangkat tadi. Kita gunakan perintah seperti kita coba port security interface port ethernet. Nah, di sini sudah menyala ya, port security enable atau sudah menyala, dan violation mode shutdown. Kita coba kirim paket dari server 1 ke klien dan dari server 1 ke server yang lain. Oke, successful semua. Kita coba lihat lagi. Kita cek lagi. Show port security. Nah, di sini bisa dilihat last source address-nya atau MAC address-nya sudah terisi otomatis dengan MAC address dari server 1. Kita coba buktikan. Ini kan 0060 8322. Nah, bisa dilihat ya 0060 8322. Jadi itu adalah fungsi dari MAC address DG. Kita tidak perlu menambahkan MAC address secara manual seperti konfigurasi pertama yang kita lakukan. Kita coba pindah ke punya hacker lagi. Kita delete terlebih dahulu. Kita percepat. Nah, kita coba dari hacker ini mengirim ke klien dan mengirim ke server yang lain. Hasilnya akan violet semua atau terblokir semua, serta kabel yang kita gunakan atau jaringan yang hacker ini retas akan langsung mati atau tidak berfungsi kembali. Kita cek lagi ini ya. Nah, di sini bisa dilihat security violation count-nya berubah menjadi 1 yang menandakan ada 1 serangan, dan MAC address-nya berubah menjadi punyanya si hacker tadi. Kita coba buktikan, ini kan 0009 B3DE. Kita coba lihat punyanya hacker. Pas banget. Nah, di sini 009 B3DE terbukti bahwa PC ini adalah hacker yang menyerang pada jaringan port security dari server 1. Oke, kita coba pulihkan kembali. Kita nyalakan kembali kabelnya. Lalu masuk interface FA02. Kita shutdown terlebih dahulu, baru kita shutdown. Oke, kabelnya sudah berhasil menyala kembali. Nah, teman-teman, tadi kan pada violation modenya terdapat 3 mode, ada yang mode shutdown, protect, dan restrict. Kita akan coba belajar, kita kan sudah belajar tentang mode shutdown, yang kalau kabelnya dihack atau interface-nya diretas maka akan langsung mati. Nah, kita akan coba belajar tentang yang restrict dan yang protect juga. Kita misal belajar tentang yang protect terlebih dahulu. Kita gunakan server 0 atau interface FA03. Interface FA03. Lalu switch port security, switch port security, MAC address DG, lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kan terdapat 3 mode, ada yang protect, restrict, dan shutdown. Nah, yang shutdown tadi atau mode yang kita gunakan tadi, ketika interface-nya terhack atau diretas, kan kabelnya akan otomatis mati dan juga terblokir.
Nah, tetapi pada mode protect dan restrict ini kabelnya akan masih tetap menyala, tetapi untuk jaringannya akan langsung terblokir. Oke, kita langsung coba aja. Violation Pro. Oke, bentar. Kita langsung lihat to show port security interface pas Ethernet 0/3. Nah, bisa dilihat sudah menyala dengan violation mode-nya adalah protect. Kita coba kirim paket ke klien dan kirim paket ke server 1. Nah, successful semua ya. Kita coba cek lagi untuk ini. Nah, sudah bisa dilihat MAC address-nya sudah terisi menggunakan MAC address dari server 0 dan violation mode-nya tetap menggunakan mode protect. Nah, kita coba retas. Misalnya ini langsung kita retas ke PC hacker. Kirim paket ke klien dan kirim paket ke server 1. Nah, di sini langsung violet atau langsung terblokir karena diretas. Tetapi kabelnya masih tetap menyala. Tidak seperti tadi yang kabelnya langsung mati karena kita menggunakan violation mode-nya mode protect, tidak menggunakan violation mode shutdown. Ya, kita coba cek lagi. Nah, otomatis MAC address-nya berubah menjadi milik si hacker. Tetapi di sini security violation code-nya atau serangannya juga tidak terdeteksi. Tidak seperti menggunakan mode shutdown yang langsung terdeteksi terdapat penyerang yaitu 1. Kita coba pulihkan kembali. Tuh. Jadi masih tetap menyala, tidak langsung mati seperti tadi. Kita juga bisa langsung konfigurasi seperti semula, tidak perlu kita matikan dan menyalakan kabelnya kembali. Oke, cukup beda jauh kan antara mode protect dan mode shutdown. Nah, kita coba satu mode lagi yaitu mode restrict. Kita coba tambahkan satu server lagi, misalnya di sini. Server 3 kita hubungkan ke switch. Dia menggunakan interface pas Ethernet 5 END FA05. Kita isi IP nya terlebih dahulu. Misal 192.168.50.7 Nah, percepat password biar 7. Lalu oh ya, ini belum kita mode akses. Kita mode akses terlebih dahulu. Teman-teman. Nah, kita masuk ke interface Ethernet 0,5. Ntar kita ubah sport mode akses terlebih dahulu. Nah, lalu kita langsung aja switch port security, lalu switch port security MAC address sticky, lalu switch port security maksimum visionnya kita buat satu aja, lalu switch port security violation. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan mode shutdown dan juga protect. Sekarang kita coba gunakan yang mode restrict. Oke, langsung aja kita coba. Sebelum itu kita cek dulu, guys. We show port security interface FA05. Nah, sudah menyala, sudah enable.
lalu violation modenya menggunakan restretch. Kita coba kirim paket terlebih dahulu, lalu dari server 3 ke klien, lalu dari server 3 ke server 2. Nah, semuanya successful ya. Kita coba cek lagi. Nah, untuk MAC address-nya juga sudah terisi 00E03778C yang merupakan MAC address dari server 3. Kita coba lihat, ini 00E0. Kita coba buktikan. Tadi kan 00E0. Nah, sama ya, 00E03778C. Kita coba retas. Ceritanya diretas oleh orang hacker. Nah, kita coba langsung kirim paket. Kita hapus dulu dari PC hacker ke PC klien, lalu dari PC hacker ke server yang lain, misal ke server 1. Nah, akan langsung violet semua atau akan langsung terblokir, tapi sama seperti mode protect tadi, kabelnya tidak akan langsung mati, jadi kabelnya masih tetap menyala. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini bisa dilihat untuk security violation count-nya berubah menjadi 2 serangan karena kita melakukan 2 serangan ke PC client dan server 1, dan MAC address-nya juga berubah menjadi milik si hacker tadi. Oke, kita coba pulihkan kembali. Nah, langsung bisa tanpa kita konfigurasi kabelnya seperti mode shutdown yang pertama kita buat. Jadi kabelnya tidak akan langsung mati, tetapi semua jaringannya akan langsung terblokir. Nah, sudah successful ya. Oke, begitulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan, mulai dari konfigurasi port security, lalu MAC address TG, ada juga tentang violation mode shutdown, violation mode protect, dan violation mode restretch. Dari saya, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.